Ya, oke. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita masih pembahasan mengenai basis data ya, teman-teman. Pada pembahasan kita kali ini, kita akan coba merancang. Ini ada studi kasus ya. Ini studi kasus, kita merancang basis data yang berasal dari nota pesanan ya, nota pesanan penjualan online ya. Itu kita tahu bahwa dalam merancang basis data tuh ada kira-kira pendekatan bisa ada dua cara. Kita dekati atau kita merancang dengan metode entity relationship diagram, kedua dengan metode normalisasi. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita coba bahas bagaimana metode entity relationship diagram itu kita pakai untuk merancang basis data yang kasusnya berasal dari apa yang ada ini, di kasus ini ya. Ini ada nota pesanan dari salah satu toko begitu ya. Kita coba lihat satu persatu ya. Jadi namanya ERD itu berarti kan kita harus dari kasus ini mengidentifikasi ya identitas dasarnya dulu. Kita lihat sepintas, maka kita bisa lihat ya bahwa di sini ini ada beberapa objek yang boleh kita pisah ya. Anggap dia entitas ya, kita sebut saja entitas. Yang pertama ini kita rangkum ini kita pakai tas namanya beli ya. Kemudian ini ada penjual di sini ya. Kita bisa pakai ini sebagai nota pesanan kan berarti kurang, kurang lebih rule bisnisnya itu ada interaksi antara penjual dan pembeli. Penjual menjual apa? Kalau kita lihat di sini ini ada produk ya. Produk ini juga sebuah ini menjadi sebuah entitas kunci di kasus ini. Jadi entitas kunci yang kita atau entitas dasar ya. Ya, karena ada tiga ya. Ada penjual, ada pembeli ya, ada produk di sini. Sejauh ini ya, entitas dasar ini pikir menjadi kunci ya, menjadi hal yang sangat bagus untuk kemudian kita menggambarkan titik relationship diagramnya ya. Di relasi antara entitas ini kan menjadikan ya akan kelihatan begitu bagaimana model bisnisnya ya, model model arul bisnisnya kira-kira. Jadi yang lain ini juga kita bisa identifikasi teman-teman ya. Kita melihat di sini seperti ada metode pembayaran, yang jasa kirim, juga calon-calon entitas yang bisa kita kembangkan nanti berjalan dengan apa namanya, seiring dengan berjalannya rancangan kita ya. Jadi begitu dulu ya dasar yang kita coba lihat. Nah, kalau kita menyusun ERD berdasarkan konsep kita sudah pelajari, kita lihat ya bagaimana gambaran ERD yang mudah-mudahan mendekati begitu ya, mendekati apa yang kita, ya, kasus ini. Jadi kalau kita mau menggambarkan tadi kita lihat ya ada tiga entitas utama yang boleh lihat ya jual ya, sorry kali semua ya. Lalu ada pembeli dan ada yang terakhir
ya. Itu entitas utama yang boleh kita identifikasi berasal dari kasus yang kita sampaikan tadi. Jadi di sini kalau kita boleh lihat ya, interaksi antara jual dan pembeli itu kan boleh jadi ya, penjual ini jadi, eh, tahap pertama kita tentukan dulu entitasnya, baru kita tetapkan. Tahap kedua kita bikin yang disebut sebagai atribut. Jadi mungkin kita ya bagi pembeli sebagai yang ada kembali ke kas, teman-teman, nama, alamat, dan phone minimal ya. Pembeli, beli dan mat dulu. Oke, kemudian oke ya. Ya kalau pembeli saya berrelasi hubungnya, kemudian produk itu ada di produk ya, dan ada variasi dia, variasi. Ya, variasi. Ya, harga entitas utama yang identifikasi. Ya, untuk relasinya itu jual itu kan kita pakai ini, ya mungkin ya, jual ya, katakan satu seperti itu, satunya jual itu memiliki apa produk. Oke, kemudian kalau pembeli dengan produk, kan ada relasinya.
Nah, ini kita bisa misalnya membeli ya. Eh, itu hmm, masih banyak ke banyak. Kalau kita boleh baca lebih bahwa produk di satu pembeli ini, seorang pembeli dapat membeli lebih produk. Dan produk itu dapat dibeli oleh satu atau lebih pembeli. Kira-kira begitu. Untuk sementara kita di awal ini seperti ini. Dengan ERD ini harapannya kita bisa terus modifikasi, tapi minimal di sini kita sudah punya nah, gambar yang ceritakan memiliki makna yang jalan dengan kasus yang kita sedang tangani sekarang ya. Studi kasus kita, gambaran outputnya ini seperti ini, nota pesanan, sehingga nanti kalau kita transformasi dia ke dalam database, nanti kita bisa lihat seperti apa. Yang kita bisa lihat juga nanti ini seperti ini. Alamat ini kan ada kota, ada provinsi, kecamatan. Ini juga bisa kita akan extend di saat pembuatannya. Kalau ini sementara kita akan atau relasi ini, atau ini data yang ini akan munculkan dia di relasi sini, kasih membeli ini. Ini jadi pesanan nanti ini akan jadi nanti. Ini cara cara pertama kita menggambar pakai ini, relasi yang seperti ini. Apakah pertanyaannya apakah ada notasi lain? Ada. Notasi lain itu bisa kita langsung yang gambar titik. Ada atribut ini penjual, ya ID penjual, jual. Ini adalah jual, penjual. Sementara notasi yang kita pakai dulu, ini dulu. Dari sini, ini kita bisa kembangkan atau extend menjadi data dengan bantuan bantuan MySQL Bench. Markan kembali di sini dan misalnya nih kita pakai data untuk kita hmm, misalnya jual intinya
Nah, namanya kita buat begini. Pembeli nah, dulu favorit harga ya. Kemudian ada penjual. Jual, beli, 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 pembeli, tadi kita bikin relasi tadi katanya nanti relasi antara penjual dan produk itu di, di produk itu di, nanti itu dimiliki oleh penjual akan ada beberapa produk, jual beberapa produk. Bahkan di entity relationship diagramnya begini. Yang dari sini kita bikin relasi lagi bahwa dan pembeli itu misalnya ini kira-kira gambarnya itu kalau kita seperti ini. Reject. Ini
Jadi ada nomor pesanan, kemudian dia akan membeli produk, ada kuantitasnya berapa ya. Sementara langkah kita ini ya, di yang saya tunjukkan ini, ya nanti di selanjutnya kita akan dikasih ya, ya menjadi yang lengkap untuk menghasilkan eh, ini teman-teman. Video ini akan hasil akhirnya nanti akan bisa generate kurang lebih tampilan seperti ini ya. Nah, kita buat eh, aplikasi nanti yang tampilannya seperti ini dengan kita mendesain ERD-nya. Tentu saja ini ERD minimal ya, ini akan berubah sesuai dengan inginkan dan hasilnya seperti ini. Akan analisa nanti terjadi perulangan-perulangan, kemungkinan kita akan coba untuk mengubah, akan mengubah hasil yang dimaksud akan berubah, hanya kemungkinan berubah. Kita lihat detailnya seperti apa teman-teman. Nah, sementara kita punya ini dulu, kita bisa ini debit. Nah, teman-teman masih seperti ini. Jadi kasusnya nanti kita akan coba lihat seperti apa yang kita buat. Kita bisa transformasi dulu si model yang kita next. Kembali lagi ke sini. Refresh itu tadi database yang kita buat adalah Toko ya. Sekarang kita minimal isi dulu datanya yang ada di sini. Itu awalnya. Awalnya itu satu e-book. Ini minimal, boleh jadi nanti ini akan berubah. Lihat nanti gimana proses mengubahnya juga ya. Jual pembeli itu ada satu data yang satu. Nah, kemudian kita ada produk.
toko buku B atau buku A, buku B ya gitu ya. BF. Hmm, BF variasi. Ada harganya 7, jualnya itu. Kedua itu bukunya adalah harganya yang ya, jualnya satu. Ya, dua data itu dulu sekarang dan akan kita coba. Ah, ini ada ya nomor pesanan beli mana ini? Oh, pesanannya tidak boleh sama. Kita keliru di sini ya. Kita agak keliru di sini. Ini sudah tidak sesuai ini. Sesuai rupanya. Jadi kita bisa modifikasi ini dulu. Hmm, dari kita ini rupanya tidak, kita di awal itu tidak sesuai ya. Jadi buat kita ubah ya. Ya, saya di sini relasi dengan pembeli ya. Ini saya bikin tanda. Jadi tanya nanti begini. Beli ini kita memesan barang begitu, memesan ya di ini, kan? Jadi seperti di sini akan ada ini berrelasi dengan ini nanti begini, agregasi mungkin ya.
Ada yang salah bertanya begitu ya, silakan komen. Berrelasi dengan berrelasi di sini. Berrelasi kan nanti akan jadi entitas, implementasinya akan jadi tabel pesanan. Kalau pesanan ini kan list barang-barang apa akan jadi tabel. Chip ini akan menjadi tabel juga ini. Ini list saja ya, pilih ya. Pilih ya. Pilih pesan ini A, beli, nanti akan kontak penjual, bikin dulu invoice atau bikin dulu nota pesanan, kira-kira begitu. Jadi setelah ada nota pesanan, baru dia akan coba pilih ya barang-barang apa yang akan dibeli begitu. Kira begitu ya. Coba kita gambar ini kita transformasi ke ya, kita kembali lagi ke di ini diagramnya ini. Nanti tadi produk ya. Ini buat yang ini dulu ya. Ini menjadi pesanan dan nomor kita pakai pesanan apa saja terhadap produk kita pakai relasi tadi relasi kita ini berarti ini banyak ya. Ya, ini nanti ada produk list produk akan ada di sini. Kita lihat kembali di sini. Jadi seperti ini. Di pesanan mana? Itu lebih efisien lagi. Saya kasih kejar saja ya. Di nomor pesanan.
nanti habis ya. Lah, ini buat share supaya temennya. Ya, saja dia jumlahnya. Nah, coba seperti ini dulu. Sinkronisasi model kan ada alter terhadap beberapa hal ini. Jadi, gitu. Untuk hash pesanan ini dipesan kayak begini ya. Coba kita sekarang uji ya. Kita uji sekarang itu ini ya. Nota kan ada pembeli dan penjual. Nah, misalnya kita bikin sempat bayaran misalnya kalau misalnya nah, tadi kita kembali lagi dulu. Kalau di sini ini kita pakai date ya. Date. Seperti ini kita kembali sinkronisasi saja lagi supaya datanya itu akan dialter. Wah, ya. Tadi mana ini? Oke, kembali ya. Jadi kita sudah punya nota pesanan. Dalam nota ini barangnya apa saja nanti ada di sini. Wah, di sini
Di dua, ya. Selanjutnya kita Pak, akan coba desain apa namanya, aplikasinya ya. Desain aplikasinya teman-teman kita bisa pakai bantuan kasih framework itu. Ini or dan dulu teman-teman itu sudah menginstal Aragon, hmm, masih di drive tetap. Kalau pakai apa ini pakai. Terus kan saya sudah instalasi, ini saya pakai Aragon, kita perlu sudah ada saya tadi. Dan juga install Git ya, install Git, install Composer di komputer. Jadi seperti ini. Ini lain installing Y ternyata salah ini. Ih, saja jadi kok create project private. Tunggu dulu, tunggu kita instalasi. Menunggu instalasi teman-teman, nanti terangkan untuk pengetahuan dasar yang harus kita ketahui ketika kita mau buat Y ini. Ada PHP, kemudian konsep objek
oriented programming dan command line composer ya. Ya, ya pengetahuan dasar yang harus dimiliki ketika kita menggunakan YI2 ini. Nah, pakai yang lain bisa ya silakan, banyak aplikasi yang bisa Anda tutup. Saya kali ini prakteknya pakai ini dulu. Ya, kita output akhirnya teman-teman kita akan buat seperti ini. Kurang lebih ya, lebih. Ya, kita buat seperti ini. Nah, bagaimana sudah sampai sudah berhasil install semua. Sudah ada file Y-nya. Kita biasa HP